Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia, bukan karena hasil pertandingan, melainkan karena kabar mengejutkan tentang niatnya untuk menetap di tanah air. Pelatih asal Korea Selatan itu dikabarkan akan memanfaatkan program Golden Visa atau visa emas yang baru-baru ini diperkenalkan pemerintah Indonesia untuk warga asing berprestasi dan berkontribusi besar bagi negara. Langkah ini menjadi bukti bahwa Shin Tae-yong bukan hanya datang untuk bekerja, melatih, lalu pulang. Ia datang dengan dedikasi, membangun hubungan, dan perlahan jatuh cinta pada atmosfer sepak bola Indonesia yang penuh gairah dan tantangan. Bagi banyak orang, keputusannya untuk mempertimbangkan menetap di sini merupakan bentuk penghargaan tak langsung atas apa yang ia rasakan selama melatih tim Garuda. Golden Visa sendiri merupakan program istimewa yang diberikan kepada individu dengan jasa besar atau potensi tinggi di bidang ekonomi, investasi, hingga olahraga. Dalam konteks sepak bola, nama Shin Tae-yong jelas memenuhi kriteria itu. Sejak kedatangannya, transformasi yang ia lakukan di tubuh Timnas Indonesia begitu terasa, mulai dari penerapan disiplin ala Korea, peningkatan mental juang para pemain hingga keberanian memberi kesempatan bagi talenta muda untuk tampil di panggung internasional. Prestasinya membawa Timnas Indonesia menembus babak-babak penting di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, menjadi catatan yang tak mungkin dihapus begitu saja. Banyak supporter percaya jika bukan karena tangan dinginnya, Indonesia mungkin belum akan punya identitas permainan yang jelas seperti sekarang. Maka ketika kabar bahwa ia ingin menetap di Indonesia muncul, publik merespon dengan antusias dan rasa bangga yang mendalam. Namun di balik kabar itu tersimpan kisah personal yang menarik. Sang istri yang selama ini tinggal di Korea Selatan ikut tersorot. Beberapa sumber menyebut bahwa wanita yang telah mendampingi Shin Tae-yong selama puluhan tahun itu sempat terkejut sekaligus tersentuh dengan keputusan suaminya. Ia bangga atas pengabdian Shin kepada Indonesia tetapi juga tak menampik adanya rasa rindu pada tanah kelahiran mereka. Meski begitu, ia tetap memberi dukungan penuh. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong pernah mengungkapkan bahwa keluarganya memahami betapa besar tanggung jawab yang ia pikul. Baginya, Indonesia bukan sekadar tempat kerja, melainkan lahan perjuangan dan pembuktian diri. Pelatih berusia 55 tahun itu kerap menyebut bahwa semangat pemain muda Indonesia mengingatkannya pada dirinya di masa muda. Keras kepala, penuh gairah, tapi masih butuh arah yang tepat. Di tengah kabar keinginannya untuk menetap, muncul pula desakan besar dari publik sepak bola tanah air agar PSSI kembali mengontraknya sebagai pelatih utama Timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari rasa kecewa terhadap performa tim nasional setelah masa kepemimpinan pelatih baru yang belum mampu memenuhi ekspektasi. Banyak fans menilai bahwa hanya Shin Tae-yong yang benar-benar mengerti karakter pemain Indonesia dan mampu membentuk tim dengan identitas yang kuat. Bagi sebagian supporter, Shin bukan hanya pelatih, melainkan simbol perubahan. Ia datang saat sepak bola Indonesia berada di titik rendah, lalu perlahan membangkitkannya. Gaya latihannya yang keras, kedisiplinan tanpa kompromi, serta keteladanan dalam bekerja membuat banyak pemain menghormatinya. Bahkan mereka yang sempat bersinggungan dengannya di awal kini mengaku merindukan sosoknya di ruang ganti. Isu diminta comeback oleh publik semakin kuat ketika banyak tokoh sepak bola nasional ikut bersuara. Mereka menilai kehadiran kembali Shin Tae-yong akan membawa stabilitas yang kini terasa hilang. Dukungan juga datang dari media Korea Selatan yang menyoroti betapa besar cinta masyarakat Indonesia terhadap pelatih asal Gyeongnam itu. Di sana, Shin digambarkan bukan sekadar pelatih ekspatriat, melainkan figur yang berhasil menembus batas budaya dan bahasa demi satu tujuan, yaitu membesarkan sepak bola Indonesia. Keputusan untuk memanfaatkan Golden Visa menjadi simbol ikatan emosional yang dalam antara Shin Tae-yong dan Indonesia. Ia mungkin datang sebagai pelatih asing, namun kini dianggap sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola nasional. Ketika pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM membuka peluang bagi tokoh internasional yang berkontribusi besar di bidangnya, nama Shin nyaris tak bisa dilepaskan dari daftar itu. Program Golden Visa ini memungkinkan penerimanya untuk tinggal lebih lama tanpa harus memperpanjang izin kerja setiap tahun. Dalam konteks Shin Tae-yong, hal itu berarti peluang untuk terlibat lebih dalam dengan pengembangan sepak bola Indonesia, bukan hanya di level timnas, tetapi juga pembinaan usia muda, infrastruktur, dan sistem kepelatihan.
Bukan tidak mungkin jika ia benar-benar menetap, Shin akan menjadi sosok penting dalam membangun sistem sepak bola nasional yang lebih profesional. Pengalaman panjangnya di Eropa dan Asia Timur bisa menjadi fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih berkarakter dan terarah. Kenyamanan yang dirasakan Shin di Indonesia bukan tanpa alasan. Ia sudah memahami gaya hidup lokal, mulai dari makanan hingga interaksi sosial. Dalam beberapa wawancara, ia kerap menyebut bahwa orang Indonesia sangat hangat dan mudah membuatnya merasa diterima. Ketika melihat antusiasme supporter di stadion, baik dalam kemenangan maupun kekalahan, ia merasa dihargai sebagai bagian dari perjuangan itu. Shin Tae-yong juga dikenal bukan tipe pelatih yang mudah terikat oleh kontrak semata. Ia selalu bekerja dengan hati. Ketika berbicara tentang masa depannya, ia tidak pernah menyinggung angka atau gaji, tetapi tentang proyek jangka panjang. Ia ingin sepak bola Indonesia tumbuh dengan sistem, bukan hanya hasil instan. Kedekatannya dengan para pemain juga menjadi alasan kenapa banyak yang berharap ia kembali. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangku Alam adalah bukti nyata dari proses pembinaan jangka panjang yang dilakukan Shin. Ia memberi kesempatan, membentuk mental, dan mengajarkan pentingnya profesionalitas di dalam maupun luar lapangan. Sementara itu, dukungan dari masyarakat terus mengalir. Di media sosial, berbagai tagar-pagar dan kampanye digital muncul sebagai bentuk harapan agar Shin Tae-yong kembali menukangi timnas Indonesia. Banyak netizen menilai meski ada pelatih lain yang datang, tidak ada yang bisa menggantikan karisma dan pengaruh positif Shin di ruang ganti maupun di lapangan. Di sisi lain, PSSI berada dalam posisi sulit. Mereka harus menimbang kebutuhan tim nasional di tengah tekanan publik dan dinamika internal organisasi. Namun yang pasti, ketertarikan Shin untuk tetap berada di Indonesia menjadi sinyal positif bahwa hubungan kedua pihak belum sepenuhnya berakhir. Dalam dunia sepak bola, jarang ada pelatih asing yang memiliki keterikatan emosional sedalam itu terhadap negara yang dilatihnya. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari trofi, tetapi juga dari warisan nilai dan semangat yang ia tinggalkan. Ia telah menanamkan mental juang, rasa bangga, dan keyakinan bahwa Indonesia bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Kini, jika benar Shin Tae-yong memanfaatkan Golden Visa untuk tinggal di Indonesia, langkah itu bisa menjadi awal dari babak baru dalam karir dan kehidupannya. Bukan hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Sebuah hubungan yang terbangun atas dasar kerja keras, saling menghargai, dan cinta yang tumbuh dari perjalanan panjang di lapangan hijau. Di akhir perjalanan karirnya nanti, mungkin publik tidak hanya akan mengenangnya sebagai pelatih Korea yang sukses bersama timnas Indonesia, tetapi juga sebagai sosok yang memilih tinggal dan membangun masa depan di negeri yang memberinya cinta, tantangan, dan arti perjuangan sejati.